Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita bertemu dengan bulan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh berkah. Tanda kita mendapat berkah bulan ini, kalau kualitas dan kuantitas ibadah kita meningkat. Di suatu masjid kalau bertambah ramai jamaahnya, meningkat saldo-saldonya, kegiatan-kegiatan keagamaan semakin semangat dilakukan, itu tanda kita mendapat berkahnya Ramadan. Karena hakikat dari berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai selesai satu ayat. Ayat 184 dibahas tentang mekanisme cara ketika kita tidak mampu berpuasa, bisa fidyah atau bisa dibayar di waktu lainnya. Ayat 185 dibahas tentang syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dibahas pula tentang turunnya Al-Quran. Alhamdulillah, mulai dari puasa, memberikan makan orang yang membutuhkan, orang miskin, anak yatim piatu. Perhatian pada bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Alhamdulillah, semangat dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Beredar di WA, kalau mau tamat baca Al-Quran tak bulan Ramadan, baca misalnya sekian, ada yang menganjurkan 1 juz 1 hari. Itu bagus, tapi ada yang lebih bagus. Yang mana lebih bagus? Kalau awal-awal Ramadan bucuk-bucuk memang gaspul itu kalau awal Ramadan, ambil 2 juz 3 juz. Karena kalau akhir-akhir Ramadan biasa banyak kesibukan. Bapak-bapak tidak enak ton dirasa kalau Nabi mama antar kat dulu. Lihat itu pesananku Tapi sebenarnya tidak melanggar di ajaran agama itu. Kesibukannya ibu-ibu menyiapkan misalnya untuk buka puasa, bapak-bapak sibuk mengaji, jam makin malak-malak ibu kodom, bapak nanti masuk surga ya rajin mengaji, saya cuma siapkan buka puasa. Jangan pahala tak sama nanti itu yang mengaji. Yang penting bukan sibuk di sini di HP tak. Kalau siapkan di buka puasa, yakinlah pahalanya sama. Ya. Alhamdulillah semua rentetan itu sering kita lakukan. Yang akan diangkat subuh ini ku cari-cari sebenarnya ini kontrak ceramahnya. Semua mesti ku masuki, ada semua maksimal 20 menit. Ini ku cari-cari di mana ini. Tidak ada kuliah. Berarti dilika mami keadaannya jamaahnya. Tak do dan jamaahnya berhenti sendiri stas. Tapi kalau semangat begini, insya Allah akan berlanjut. Ini masih keluar mata air hidungku. Saya tidak flu, sebenarnya saya tidak flu, cuma
bacaan imam itu membuat bergetar hati dan mengeluarkan air mata. Ternyata kalau keluar air mata bukan air mata hanya keluar, ini nasuka tong keluar ke di bawah. Kita fokus dulu di ayat selanjutnya, karena tadi ayat 183, 184, 185, 186. Kadang terlupakan bagi orang yang beriman, padahal ini ayatnya berentetan, bersambung. Kata Allah dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib. Kata Allah. Seakan ini kalau bahasa kita, Muhammad, kalau bertanya itu hambaku, ini kan rajin maki ibadah Ramadan, di mana itu? Seakan begitu. Allah mengatakan, sampaikan fa inni qarib. Kata Allah, sampaikan itu kepada orang beriman. Saya sekarang dekat dengan hambaku, tapi bukan dekat biasa. Karena ada itu dekat, ada karib. Karib itu bahasa Indonesianya sehari-hari kita akrab. Atau bahkan karib ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada itu temanku di blok B, teman karibku. Masuk di bahasa Indonesia. 5 bersaudara, biasa tidak 5 ini, yang 4, karena 5 dengan kita, yang 4 ini tidak semuanya akrab. Biasa 1-2 orang. Atau mungkin 5 bersaudara, 4 akrab semua. Apa bedanya teman biasa dengan akrab? Saya contohkan, kalau teman bisa saja di sini berdekatan tapi tidak akrab Tapi ada memang orang akrab itu pinjam dulu mobil tak, pinjam dulu motor tak. Tidak banyak bertanya, langsung Ina tunjuk, di situ kuncinya, pergi maki. Tapi kalau baru teman biasa, pinjam dulu mobil tak, bertanya mau kemana, dengan siapa, sampai jam berapa. Kalau banyak pertanyaannya begitu, bilang maki tidak jadi juga pinjam. Tidak bertanya bawang-bawang itu belum pakai akrab. Kasih akrab dulu baru meminta sesuatu. Tapi kalau terlalu banyak meminta, tidak ada yang mau akrab. Bahaya kalau akrab itu. Kau biar itu tasnu kalau mau ke pesta na pinjam tong. Nah tidak enak kalau sudah mina pakai teman tak. Kita yang punya pakai nanti kita dikira meminjam. Itu masalahnya. Makanya kalau manusia selalu minta tidak akrab. Itulah perbedaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin kita memohon, semakin akrab. Itulah sebabnya Allah mengatakan, fa inni qarib. Sekarang saya akrab dengan kalian. Mana itu permintaan? Jadi tunggu itu. Allah minta sekarang Ramadan akrab dengan kita. Itu bersambung itu ayat itu. Apa kata Allah? Karena saya sudah akrab. Nah sambung masih ayat itu. Ujibud da'watad da', kata Allah, akan kukabulkan semua permohonan. Jadi akrab dulu baru minta. Sekarang Allah akrab. Mohon maaf, ini yang sering kita lupakan bulan Ramadan. Baca Quran alhamdulillah meningkat, sedekah banyak. Tapi ini, doa ini jangan tingkatkan doa tak pada bulan Ramadan. Jangan ukur itu Allah sama dengan manusia. Semakin banyak meminta, semakin dihindari. Itu mahasiswaku bilang, Ustaz, mohon maaf saya suka merokok. Bilang kenapa? Nah bilang, Ustaz kalau merokok banyak teman. Saya bilang saya tidak merokok, banyak temanku. Saya bilang, nah sebenarnya bukan itu gara-gara merokok, nah banyak teman tak. Cuma karena rajin beli rokok. Nah biar itu merokok, kalau malas beli rokok, tidak ada temani orang. Karena datang misalnya cinta misalnya si papanya. Pergi orang, jadi bukan karena merokoknya.
Karena rajinnya beli rokok. Jadi biar tidak merokok, kalau rajin belikan rokok orang ini, contoh saja, disenangi. Begitu pun yang lainnya. Jadi Allah itu kalau kita memohon semakin akrab, bedanya manusia. Doa itu ada syariatnya, ada hakikatnya, dan ada rahasianya. Kalau sampai waktu tadi bahas semua, kalau tidak dipenggal-penggal saja, artinya diambil ada namanya kalau mahasiswa resume, poin-poinnya. Di mana syariatnya doa? Syariatnya doa. Mohon maaf karena yang mana ramai ini ibu-ibu atau bapak-bapak ini? Kayaknya agak padat ibu-ibu kan. Ibu-ibu mau balik. Doa kedua orang tua. Dihafal kita. Atau doa sesudah azan. Bismillah. Ibu-ibu. Maksud saya ikut. Gitu. Iya. Iya itu maksudku saya. Doa sesudah azan mau kapan? Apa doa sesudah azan itu? Allahumma barik lana fi. Kenapa? Kenapa berubah jadi doa makan? Ini doa makan multiguna. Kalau ada orang tak dodo ini dibaca. Bukan kapan orang doa makan diambil. Semua redaksi doa yang kita hafal itu namanya syariatnya doa. Rabbana Allahumma ya Allah itu syariatnya doa. Dan syariat ini tidak boleh diabaikan. Karena syariat doa dibaca dari nabi-nabi sebelumnya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Rasulullah SAW itu melakukan syariatnya doa. Jangan selalu mengatakan, kan biasa itu kalau belajar maki hakikat, syariat gitu ya, kuli-kuli najika, kuli-kuli naji itu. Syariat tidak boleh dipandang remeh. Di hari akhirat nanti ada satu fase perjalanan, dicari syariat. Ini kita datang, ini salat syariat namanya ini. Dicari itu syariat, kata Allah dalam Al-Quran. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang banyak amal ibadahnya, itulah yang diridai Allah dan langsung diberikan syurga. Amin ya rabbal. Fase hisab namanya, ditimbang itu, dicari syariat. Oh ini banyak tahu amal ibadahnya. Maka itulah yang menyebabkan ridha Allah. Jadi jangan pernah remehkan syariat. Ada satu waktu nanti dicari itu. Mana rukuku, mana sujudku, mana suara-suara doaku. Tak boleh dipandang itu syariat. Tapi jangkit tinggalkan hakikat. Di mana hakikatnya doa? Sambungannya ayat tadi masih bersambung. Ujibu da'wat da'i. Iza da'ani, apabila ia berdoa, itulah syariatnya. Iza da'ani. Hakikatnya, falyastajibu li, taat kepadaku. Jadi hakikat doa adalah ketaatan. Kita memohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau ke surga. Sebenarnya, ini sebenarnya kalau bicara hakikat, nah biar tidak bilang ki, ya Allah ya Rabb, berikan surga, kalau taat ki, dikasih masuk ki di surga. Tapi kenapa harus dibaca itu Rabbana atina fid dunya hasanah? Karena Rasul berkata, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu induknya ibadah, induknya pahala sebenarnya. Banyak pahala kita dapat kalau berdoa. Tapi hakikatnya ketaatan itulah hakikat doa. Nah biar juga, ya Allah ya Rabb, tapi tidak taat. Tidak dapat di hakikatnya doa. Hakikat doa masih berlanjut itu aja. Ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi.
beriman kepadaku. Ya, kalau iman itu kan mulai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syariatnya. Di mana hakikatnya iman? Salah satu contoh saja. Hakikatnya iman. Pergi berwudu, ada HP, cantik nama, ya Allah ya Rabb. Kayaknya ini harga berapa ini? 7 juta kapan? Dia tidak ada CCTV. Tidak ada panitia. Tidak ada orang. Bisa saya ambil ini. Tidak ada yang tahu kalau saya ambil. Langsung masuk. Tidak jadi ambil, kembalikan. Kenapa dikembalikan? Dia bilang, bisa saja tidak ada CCTV, bisa saja tidak ada orang yang melihat. Tapi Allah yang melihat saya. Ini akhafullah. Saya takut pada Allah. Itulah hakikatnya iman. Kenapa banyak, mohon maaf ini kalau saya bilang, kenapa masih banyak orang selingkuh-selingkuh. Boleh terlalu besar suara. Kenapa banyak suami selingkuh-selingkuh? Ada istri yang selingkuh-selingkuh. Karena dia hanya takut pada pasangannya. Tapi contoh kita ini suami, niat cari rezeki keluar. Tapi di sana dapat bunga-bunga. Ada itu bunga-bunga yang suka ke ibu-ibu sekarang. Apa namanya ibu? Dulu tidak suka sekali itu ibu-ibu kalau itu disebut. Sekarang karena bapak carikan itu. Iya, tapi karena ini suaminya terlalu sibuk, yang di depan aja ingat, di belakangnya tidak. Bawa betul pulang, ya Allah ya Rabb. Salah sangka. Iya, kami disebut karena masjid. Sampai di sana benar kita niat tak cari rezeki sebenarnya kerja, tapi ternyata di sana ada peluang kita bisa sebenarnya. Istri tidak melihat, anak-anak tidak menyaksikan, tetangga juga tidak tahu. Kayaknya bisa. Tapi tidak jadi melakukan dosa karena dalam hatinya doki, memang istriku tidak melihat, anakku tidak menyaksikan, tetanggaku tidak tahu. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Disitulah hakikatnya iman sebenarnya. Seandai hakikat iman ini berjalan, tidak ada orang korupsi. Karena orang hanya takut pada KPK di Jakarta. Di Makassar. Makanya orang-orang tertentu jadi tangkap. Tidak pintar kah? Kalau pintar kelabui KPK tidak ditangkap. Tapi kalau takut kepada Allah, insya Allah. Itulah hakikatnya. Maka sebenarnya kalau kita takut kepada Allah atau beriman bahwa Allah itu mengawasi kita, itulah hakikat doa sebenarnya. Di mana lagi letaknya hakikat doa? Di ayat lain surah As-Sajdah sebutkan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Jadi syariatnya itu doa memang disengaja itu bangun untuk berdoa. Disengaja memang. Karena kita memang sangat perlu namanya syariat. Apa yang kita lakukan kata Allah? Karena ayat sebelumnya itu yang biasanya dibaca imam sujud, di situ ada kata harus sujud, memperbanyak sujud. Artinya itulah sebabnya kalau sudah salat selalu berdoa karena sudah sujud. Sudah sujud berbanyak doa. Yad'una rabbahum, itulah syariatnya berdoa, lafaznya. Hakikatnya masih bersambung. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, takut kepada Allah dan penuh harap. Itu salah satu tadi hakikat iman itu takut kita kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Dan apabila kita seorang hamba takut kepada Allah dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah, sebenarnya biar tidak dibaca itu waqina azabannar, jauhkan dari api neraka. Air mata karena takut kepada Allah mampu memadamkan api neraka. Amin ya Rabbal. Seandainya ini
Ibaratnya kita meniti di siratal mustaqim, jatuh, padam itu api neraka untuk kita. Jadi kalau menangis ki ibu karena takut kepada Allah, cinta kepada Rasul, rindu kepada Rasulullah, menetes air mata, jangan kilap biar di situ kering. Tapi tisu tetap disiapkan. Karena kalau menangis ki ada mata air yang lain. Ini dilap kini ya. Karena kalau menangis lancar tong itu keluar. Nanti berubah doa tak, ya Allah ya Rabb, kenapa air mata aku begini rasanya? Bukan air mata itu. Makanya dilap ini supaya khusyuk berdoa. Allahu Akbar. Takut kepada Allah hakikatnya doa. Wa tama'a, hakikat doa selanjutnya adalah harap. Harapan itu bukan di sini. Kalau di sini namanya hayalan. Harapan itu di sini. Dalam hati. Contoh sederhana, kita menuju masjid. Sampai di masjid, ibu-ibu lihat mukenanya tetangganya. Cantiknya mukenanya, cilat-cilat. Itu namanya kagum. Tahu ya berwarna-warni, saya putih. Kagum namanya. Tapi bukan sekedar kagum, ditingkatkan menjadi harapan. Dalam hati kita, tato doki dia kita mengatakan, ya Allah ya Rabb, saya akan beli juga begitu, mudah-mudahan diizinkan ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa beli juga begitu ya. Itu namanya harapan. Harapan ini, Allah menginginkan harapan itu disandarkan kepada Allah, bukan disandarkan kepada makhluk. Jangan bilang, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan saya beli ini, kalau suamiku izinkan. Itu namanya, kalau gajian kak nanti saya beli itu. Itu namanya sandaran kepada makhluk. Harapan itu mudah-mudahan Allah mengizinkan. Jadi itu namanya harapan. Karena ini dipenggal-penggal. Terakhir, rahasianya doa. Di mana letaknya rahasianya doa? Di penutup ayat. Yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian hartanya disedekahkan. Kalau bahasa Indonesia ayat ini apa hubungannya doa dengan sedekah? Tidak nyambung kalau bahasa Indonesia. Mestinya kerja keras, banyak harta, sedekah. Itu bahasa Indonesia. Tapi ini bahasa Al-Quran. Doa dulu ditutup sedekah. Karena sedekah di situ rahasianya doa. Mohon maaf ibu, ini bulan Ramadan beli jalan kote 10. 3 orang di rumah tak. Yang 2 ini masing-masing makan tak duanya. 1, 2, 3. Berarti habis 6. Masih ada 4. Yang 4 inilah wamimah. Sebahagian dari rezeki kita. Yang 4 ini karena sudah makan. Ada tetangga tak. Kasih itu 1, 2, 3, 4. Contoh gini. Nah, karena biar saya contoh kalau jangan kote ku terima tong Ustaz. Jadi ini tetangga yang 4 dikasih 1, 2, 3, 4. Di antara yang 4 ini akan ada orang berdoa untuk kita. Kalau dia mengatakan ya Allah ya Rabb lancarkan rezekinya, itulah rahasianya doa. Saudara kita sedang mendoakan kita dan kita tidak tahu kalau kita sedang didoakan. Jangan dibilang ya Allah ya Rabb, bilang misalnya selama ini tetanggaku di sini, baik namamu ini orang. Nah, tanya suaminya, Daeng, baik sekali ini orang tetangga tadi. Yang di sebelah juga baik. Kata baik namamu itulah rahasianya doa. Karena itu yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan. Kalau semua di sekeliling kita mengatakan baik nah ini orang, maka itulah rahasianya doa. Benar-benar kita akan menjadi orang yang baik. Dilihat ini masjid megah, cantik. Bilang semua orang, baik nah ini orang tahu ini yang membangun masjid. Kata baik nah itu rahasianya doa sebenarnya. Kita sedang mendoakan dan yang membangun masjid ini tidak tahu kalau kita sedang mendoakan. Jadi banyak berbagi kalau mau dapat rahasianya itu doa. Ini kulihat tidak jalan itu
Mau maafin, rajin-rajin dikasih jalan. Karena sebenarnya itu ada orang mau kasih turun, cuma di mana kasih turun, enggak ditahu ki. Oh taruh ji. Dan kalau jalan itu mutabe, kalaupun kan sebenarnya itu mau semua orang menyuma biasa lupanya ji. Makanya itu biasa, astagfirullah baju satu aku tempati, lain ku pakai. Ah wede deh. Kalau lewat ki di depan tabe, jangan ki kasih bucu ki. Mau kasih berhenti situ sejenak. Jadi orang di sekitar tak bilang, oh kasih turun tonji itu. Kan berhenti supaya jangan orang berdosa. Itu namanya prasangka baik, tapi bukan di situ intinya. Intinya kalau berhenti di depan tabe berdoa. Doa pertama, ya Allah ya Rabb berikan aku kekuatan supaya bisa juga isi nih kalau lewat di depan. Karena sebenarnya sedekah kadang ada uang, tapi kekuatan untuk bersedekah yang belum ada. Ada di sini, ada. Ini pun tidak bisa dibelikan pulsa, tidak cukup. Tapi kita belum kuat itu. Kasih pindai. Ya Allah ya Rabb, kalau pindai ini bukan milikku. Miliknya panitia. Bukan. Kita punya milik untuk akhirat. Bahkan yang kita pindahkan ini mencari tambah. Karena hakikatnya sedekah menambah harta kita sebenarnya. Tapi tidak dibahas ini karena Amadudu ini lagi. 20 menit ini. Yang kedua yang didoakan bukan hanya dirita, doakan ya Allah ya Rabb yang sempat bersedekah hari ini, malam ini, berikan berkah. Jadi tabe panitia Ustaz. Sebelum dibuka itu kota amal, jangan langsung buka, didoakan dulu. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan berkah yang bersedekah. Didoakan. Tambah juga supaya tambah rajin-rajin bersedekah ya Allah. Tidak apa-apa. Kalau kita doakan bilang rajin sedekah. Itu saudara, sebenarnya kita mendoakan saudara masuk surga. Di situ sedekahnya didoakan tapi sebenarnya didoakan. Makanya tabe yang punya mobil mohon maaf. Sedianya beli bensin 200.000. Sampai di Pertamina Daeng 180.000 saja. Bertanya istri, salah-salah itu kasih cukup 200. Full kah? Tidak. Tapi sayang, dijelaskan, sayang, yang 180 ini masuk di mobil tak. Inilah yang 180 saya pakai antar ki kemana-mana sayang. Sebut maki saja akan ku antar kebahagiaan kita di dunia. Tapi yang 20.000 ini sayang, inilah yang mengantar kita masuk surga berdua.